ini mah para dulu awas kemati tok loh nangnya loh. Oh mati. Awas, awas. Awas. Lumayan. Teman-teman. Dapat satu ekor teman-teman. Sedikit, Sam. Sama Bang. Hati-hati, Pak. Teman-teman, ini dapat satu ekor tapi nggak lumayan besar, ya lumayan. King Cobra yang tanggung yo. Tanggung ya. Weh teman-teman, lihat. Moncongnya matanya bagus banget teman-teman. Kan weh. Oke, tinggal oke. Nah, oke kan kanan ya, dibetak weh. Ya. Oke, mantap Pol. Awas, ada cepat-cepat. Maju. Nah, bulan angin ini ireng-ireng Mas Ale. Hah? Oke. Lokasinya juga ngene sih. Iya. Awas. Jadi teman-teman, kalau ketemu King Cobra yang tanggung gini, ini justru yang paling bahaya. Karena dia ABG gini nih. Nganu berarti gamanan dengan main penak lah. Oh iya. Biasa dicekel dengan, gua dengan. Iya sih. Dicekel di penet. Sing bener kowe lho penataannya sing bener. Nah. Penataannya sing bener. Di penet luwih aman. Di penet. Di penet dingin. Apa? Awas hati-hati. Awas hati-hati. Wah, jangan yang ngono mering. Ya, tenang, Pak. Ya. Yuk, wes. Ya. Nyong nek nyekel ulah King Cobra. Ciliknya malah wedi masalahnya. Dia agresif banget, teman-teman. Jadi King Cobra yang masih kecil itu malah lebih agresif, lebih mengerikan. Mari, gerakannya juga dia lebih gesit dan temperamennya juga dia tumane bobola kae. Nggih, tumake. Oh iya. Iya. Gempol kejemen nek cilik. Ya. Cilik rono wedi-wedine. Oh. Jan. Nih, fotonya nih. Ini teman-teman, lihat. Ini monconya juga bagus banget teman-teman. Lihat matanya juga bagus ini. Udah King Cobra tanggung itu temperamennya itu dia agresif banget karena badannya juga dia masih enteng kan, gerakannya lincah banget. Ya cendek ya anak cilik ya. Dan kita istilahnya kalau kita pegang ekornya juga untuk pengendaliannya juga agak ribet. Kalau King Cobra ya besar kan, kita pegang ekornya dia nyerang kita masih bisa lari muter. Betul. Tapi kalau King Cobra yang kecil atau tanggung gini, munggah enteng banget. Dia naik, kita pegang ekornya keangkat sedikit dia naik mau gigit tangan. Ya itulah permasalahannya kalau kita menghadapi King Cobra yang kecil di lapangan itu setengah mati. Bahkan anakan King Cobra kita lebih kerepotan lagi. Nah juga ini cara pegang kepala lebih baik aman gini teman-teman. Jadi bawah sini jangan terlalu dekat di depan karena kalau di depan ini taring ini bisa masuk ke itu ya, masuk ke rahang bawah langsung nembus ke tangan. Tapi kalau kayak gini insya Allah aman. Dan juga teman-teman jangan sekali-kali mainan King Cobra biar nggak ada korban-korban berikutnya karena King Cobra di Indonesia itu sangat mematikan dan sangat menakutkan. Ya, bisanya sangat-sangat mematikan. Dan saat ini populasinya memang lagi meledak-meledaknya nih ya. Ini di daerah ini hampir setiap bulan itu ada korban ya. Bahkan kalau nggak orang gigit ya ini ularnya itu berkembang biak banyak banget dan akhirnya ditembakin sama masyarakat. Betul. Dan bahkan korbannya juga ternak. Ada kambing yang kegigit gitu. Ada sering banget warga laporan itu kambingnya kegigit ularnya hitam katanya yang
bisa ngejar, berarti rata-rata itu king cobra. Juga teman-teman perlu ketahui reticulatus juga sangat membahayakan masyarakat, karena reticulatus sekarang kan yang WCN nggak laku kulitnya atau dagingnya. Jadi sekarang berkembang biaknya juga mengerikan, dan sering banget dapat laporan warga itu makan ternak masuk kandang ayam. Oh iya iya. Kambing. Jadi ayam sama kambing itu potensial banget ya makanan betul. Ular piton reticulatus. King cobra ini juga sekarang penyebarannya gila-gilaan. Aduh. Jadi sebuah petualang dan Mas Heru bukan tanpa alasan itu mengumpulkan king cobra sampai sebanyak itu, karena reskunan dari masyarakat dan laporan jaga masyarakat, dan saya sendiri pribadi mengurangi di alam. Kalau seandainya 50 ekor itu yang betinnya jantan separuhnya, itu 1 tahun kalau satu indukan 25 ekor, urip 10 apa 15 umpamanya, itu bisa dikalikan beberapa ekor itu yang hidup. Jadi populasi king cobra di Banjarnegara, Wonosobo itu melebihi di Cilacap. Jadi kalau di Cilacap udah jarang, sekarang ya ada tapi nggak terlalu banyak. Tapi di Wadas Lintang itu di Kaliwiro udah sampai Ngadisono teman-teman, Ngadisono dan daerah ini apa Medono udah banyak banget. Medono itu king cobra udah banyak, dan sampai Kalimbawang udah banyak. Makanya teman-teman kalau komen-komen nanti jangan sampai bilang saya sama Mas Heru itu katanya merusak alam, karena saya sudah berhitungan sama Mas Heru udah di belakang itu udah hitung-hitungan lah intinya. Ya, karena populasinya gila-gilaan, dan itu sekarang top predatornya king cobra sendiri sudah hilang. Jadi top predatornya king cobra itu adalah elang pemakan ular, dan itu sekarang populasinya juga sudah ya, elang minim. Rata-rata dibedil, ditembak. Ya. Kemudian musang garangan sendiri sekarang sudah mulai jarang ya, karena ditembakin para pemburu. Ya, hiburan. Jadi, tapi nembaknya lah intinya. Nah, sehingga ular ini terutama kalau bangsanya ular LS, ular ado, kita istilahnya tebang pilih dalam arti di sini, karena kita merescue king cobra itu banyak sekali, secara otomatis kita juga butuh pakan untuk mereka, dan kita tidak bisa rilis lagi, karena kalau kita rilis king cobra di alam di Pulau Jawa ini sama aja kita memindah konflik lah ini. Sehingga kita tebang pilih untuk pencarian pakan. Jadi areal sini sudah populasinya sudah meledak, sudah banyak. Kita ambil sebagian di areal yang istilahnya jarang, tapi populasi tikus di sana banyak. Kita lepasi dengan harapan dia akan berkembang biak. Setelah banyak, baru kita tangkapi lagi. Dan king cobra ini kayak punya insting, maksudnya lokasi yang dulu ditempati udah lama itu udah jarang-jarang pemakannya itu malah pindah. Oh gitu. Dulu pertama kali ada king cobra di daerah Banjarnegara Wonosobo itu di Cakar Alam. Tapi sekarang udah turun ke daerah Desa Lamuk, desa sini Gambaran, Desa Ngadisono, udah merajalela kemana-mana. Itu karena di daerah Cagar Alam pakannya sudah berkurang. Iya, Pak. makanya dia turun langsung sekarang. Jadi kalau pakannya sudah berkurang, dia akan berpindah tempat di mana pakannya yang masih banyak. Dan teman-teman ada yang bilang itu komen nggak percaya kalau Wonosobo ada king cobra. Saya tak tanya sama jenengan, kalau Wadas Lintang itu wilayah mana? Wadas Lintang sama Kaliwiro. Saya bilang itu kan di video wilayah Wonosobo, bukan di kota. Jenengan bilang nggak ada king cobra di kota, tapi di Wonosobo, Selomoto banyak itu Wonosobo. Jadi mainnya jauhan dikit yo, mainnya jauhan dikit, dan juga kumpulkan data sebanyak mungkin. Jadi sekarang populasinya king cobra itu gila-gilaan. Bahkan di Jogja, di pinggiran kota Jogja itu. Lah kayak kan nang Jogja nang ngarep omah, malah sedesit. Itu di apa? Kasihan Bantul ya. Itu malah masuk pemukiman. Jadi kalau ada yang ngomong, wah itu ada yang lepas king cobra, enggak. Karena memang populasinya memang sudah overpopulasi. Dan teman-teman di daerah Wadas Lintang itu daerah Menggora sama daerah ya sekitarnya Somo Gede itu banyak banget king cobra. Kemarin Mas Surat Pereng itu laporan ke saya malah di Sodong. Dia malah lihat di pohon bambu besar, itu maksudnya king cobranya besar, takut sama anjing, dia langsung lari ke lubang batu. Saya mau ke sana, katanya udah nggak kena deh, wong nek karo ekskavator gora bisa. Oh gitu. Sering, iya. Oh berarti besar, Pak? Iya.
Berarti sama yang kita buru di perbatasan Wonosobo Kebumen itu yo Ya, hampir mirip Hampir lah. mirip ya? Hampir mirip kuwi. oke ya. Untuk teman-teman yang masih berharap King Cobra 6 meter 7 meter tertangkap, Oh. doain aja. Kita selalu Berusaha lah ya. berusaha untuk mengamankan daerah tersebut. Oke, Tapi siap. memang areal di situ banyak sekali lubang-lubang di bebatuan, bebatuan. yang itu apa istilahnya bagus Rongnya banget. pola kae, untuk, dadi untuk, angel untuk dicekel. persembunyian. Mm-mm. Sama seperti daerah ini ya. Iya, kuwi. Banyak batu-batu, Iki milang banyak metu, gua-gua kecil. iki milang metu iki. Lah mambenge lek udan gede jadi pernah iki paling ngarep karing nang daerah sing Iya. panas paling. Oke, udah gitu dulu saya. Iki selamat nabe lah ya Ya udah. Oke, siap. Share Gudul. Saya sudah petualang. Kita pamit mundur dulu. See you. Oke, see you.